Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pada pembahasan tentang permulaan wahyu. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menceritakan kepada kita sekalian bahwasanya awal permulaan wahyu datang kepada Rasulullah SAW berupa mimpi-mimpi yang benar. Itu diawali dari mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Kemudian diilhamkan kepada Rasulullah SAW kecintaan atau kesukaan untuk menyendiri dan memilih Gua Hira sebagai tempat penyendiriannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di sana beberapa malam dengan perbekalan dari rumah. Ketika perbekalannya habis, maka beliau turun pulang ke rumah, ketemu Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Kemudian berbekal kembali dan datang kembali ke Gua Hira hingga kebenaran itu datang, yakni datangnya wahyu yang pertama di malam hari saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira itu. Datanglah malaikat Jibril dalam sosok manusia yang kemudian mendatangi Nabi SAW di sana dan menyuruh Nabi untuk membaca. Iqra, bacalah. Lalu Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian kata Nabi kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril hingga sesak dadanya, kemudian dilepaskan, lalu disuruh baca lagi Iqra. Dijawab yang sama dengan Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Dirangkul lagi sampai sesak dadanya, kemudian dilepas lagi. Disuruh yang ketiga kalinya, Nabi tetap menjawab ma'ana biqari, dan kemudian dirangkul lagi, ya, hingga yang ketiga kalinya. Kemudian Nabi SAW dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam, sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat dalam surat Al-Alaq itu turun di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW merasa takut, baru pertama kali ketemu malaikat Jibril di tempat yang sepi di malam hari, ya. Siapa yang tidak merinding kira-kira gitu, ya. Jadi Muhammad SAW adalah sosok yang pemberani, kan, sosok yang berani. Tidak bisa kita pungkiri dari riwayat ini, Rasulullah SAW adalah sosok yang berani. Bagaimana beliau sendirian di Gua Hira, naik di Gua Hira itu naik, posisinya naik, yang medannya sulit, berbatu-batu. Guanya nggak luas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bisa datang ke sana gitu, lihat. Tapi kalau belum bisa datang ke sana, bisa lihat di video di YouTube tentang Gua Hira itu. Jadi Rasulullah SAW berani datang sendirian, malam-malam ketemu. Bagaimanapun beraninya, ya tentu ini kaget ya, ketemu cukup. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian bergegas pulang. Rasulullah SAW turun bergegas pulang, menemui Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, sambil mengatakan zammiluni. Selimutilah aku. Hingga Khadijah menyelimutinya. Sampai Rasulullah SAW agak tenang. Kemudian beliau menceritakan
kejadian itu kepada Khadijah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Setelah menceritakan kejadian yang dialami, beliau katakan, laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, aku khawatir terhadap diriku ini. Lalu Khadijah kemudian mengatakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan innaka macam-macam. Ya, sekali-kali tidak. Allah tidak akan menyusahkanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau ini orang yang suka membantu orang yang kesusahan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu. Engkau adalah orang yang suka menunaikan amanah. Disebut kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW oleh Khadijah. Sampai kemudian Khadijah mengatakan, ya kita datang ke anak paman, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Nasrani, kiainya orang Nasrani. Dia yang menulis Taurat dalam bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bisa menulis seperti ini. Orang ahli kitab yang faham dengan kitab, dengan ajaran agama Nasrani. Khadijah mengajak Rasulullah SAW setelah tenang, mungkin besoknya, kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ya, ini anak paman Khadijah, misanan berarti. Kemudian dia mengatakan, ya apa namanya, Waraqah ini ahli kitab. Dari kita ceritakan tadi, dia menulis kitab Taurat, Injil dalam bahasa Ibrani. Dia ini seorang yang waktu itu sudah sangat tua dan buta matanya. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkan dari anak saudaramu ini. Lalu Waraqah berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Lalu Rasulullah SAW menceritakan kejadian apa yang beliau alami di Gua Hira itu. Lalu Waraqah berkata, faqala lahu Waraqah. Lalu Waraqah berkata kepada Nabi SAW, hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang Allah Subhanahu wa taala dulu turunkan kepada Musa. Ini adalah Jibril yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jad'ah. Laitani akunu hayyan id yahrujuka qaumuk. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya pada waktu itu aku masih muda. Duhai seandainya jikalau waktu nanti aku seandainya waktu itu aku masih muda. Duhai seandainya kalau sekiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Lalu Rasulullah SAW berkata, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Apa kabilah, kesukuan dan sebagainya kan luar biasa, pembelaan kesukuan itu. Rasa-rasanya tidak mungkin kan gitu. Bagi Rasulullah SAW mungkin merasa nggak mungkin. Keluarganya sangat menyayanginya, masyarakatnya menilai orang yang baik selama ini, masya Allah ya, dengan Rasulullah. Jadi sehingga Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, na'am. La ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Kata Waraqah, iya. Tidaklah seseorang yang datang, tidaklah satupun seorang laki-laki yang datang seperti yang datang kepadamu kecuali akan dimusuhi.
Dan jika aku mendapati wa yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzarah. Dan jika aku mendapati harimu di mana kamu diusir, aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan semaksimal yang aku mampu. Kemudian tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan terputus wahyu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah apa yang bisa kita dapatkan dari kisah perjalanan Nabi awal mula menerima wahyu pertama ini, yang sebelumnya diawali dengan mimpi-mimpi yang benar dan juga tanda-tanda yang lain. Sikap Jibril alaihissalam yang merangkul Nabi SAW, kata Surah Al-Qadhi, ini pelajaran yang bisa didapatkan dari Jibril merangkul Rasulullah SAW hingga 3 kali itu. Kata Surah Al-Qadhi, siapa saja yang mengajarkan Al-Quran, ya, jangan sampai kemudian kepada anak-anak, jangan sampai dia memukul anaknya, ya, jangan sampai dia memukul anak, kecuali 3 kali saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kalau saya mengambil pelajaran, saya pribadi mengambil pelajaran, kalau kita mengajari Al-Quran, mengajari agama nih kepada anak-anak terutama, ya, kalau seandainya mereka rotan bangkang, jangan disikapi dengan keras, tapi dirangkul. Kalau saya mengambil pelajaran begitu, saya mengambil pelajaran pribadi gitu, antum mengambil terserah lah. Gitu. Jadi malaikat Jibril orang naboi Nabi gitu, tapi merangkul Nabi SAW. Dengan betul-betul merangkul sampai Nabi sesak dadanya, sesak nafasnya. Jadi betul-betul perhatian, disikapi dengan perhatian, diinginkan, dikuatkan gitu. Ya, dirangkul, ayo toh gitu loh, dikuatkan gitu. Nah, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwasanya ilmu itu di dalam agama kita ini, ilmu itu simbolnya adalah membaca. Artinya bahasa enaknya gimana? Membaca itu adalah cendela ilmu lah gitu. Kata orang mengatakan begitu. Membaca itu adalah cendela ilmu. Oleh karena itulah di dalam agama kita ini menyuruh kita sekalian untuk faham, untuk mengerti, untuk bisa melihat, untuk bisa mengamati, untuk bisa membaca. Dengan kata lain, orang Islam itu harus jadi orang yang ngerti, bukan orang yang bodoh. Minimalnya bukan buta huruf gitu lah. Minimalnya tidak buta huruf. Atau minimalnya dia faham dengan kewajibannya sebagai orang Islam. Kewajiban sebagai orang Islam apa? Melaksanakan sholat gitu. Dia harus paham tentang ilmunya sholat. Jadi sholat tidak sah kecuali dengan wudhu. Dia harus tahu ilmunya wudhu dan seterusnya. Dia harus ngerti tentang tujuan hidupnya. Jadi ayat pertama turun kepada Nabi SAW, Iqra, bacalah. Apa artinya semua itu? Padahal Nabi SAW tidak bisa membaca. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Al-Quran itu bukan turun dari Nabi. Bukan Nabi yang ngarang. Nabi tidak bisa membaca, apalagi menulis. Tidak bisa membaca. Tapi Nabi menyampaikan Al-Quran ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan Nabi, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Orang sering mengatakan ini gaweane Muhammad. Ini adalah bantahan untuk mereka bahwasanya kalau seandainya Al-Quran itu datang dari Nabi, tidak mungkin gitu. Ayat pertama turun, bacalah kepada orang yang sudah bisa membaca. Oh, Nabi nggak bisa membaca.
Ya, Nabi kan bisa baca. Maka dia menjawab, Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kalau seandainya ini buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin ya, bukan ayat pertama turunnya Iqra bacalah, tapi mungkin langsung lebih dari itu, karena Nabi sudah bisa membaca. Nah, ini juga pelajaran yang ketiga. Jadi pelajaran yang kedua, bahwasanya apa? Ayat pertama turun Iqra itu menunjukkan kepada kita sekalian, orang Islam itu harus berilmu. Harus berilmu. Minimalnya ya tadi membaca. Bukan buta huruf. Minimalnya ngerti, berilmu tentang kewajiban-kewajibannya sebagai orang Islam. Mengerti akidah yang benar, mengerti ibadah yang benar jadi kewajibannya. Mengerti tentang tujuan hidupnya. Yang ketiga adalah dengan turunnya ayat pertama yang bunyinya Iqra itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyandingkan antara perintah membaca dengan sujud. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, sampai terakhir ada kalimat sujud, perintah untuk sujud. Itu menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ilmu itu bagi kita orang Islam harus diikat dengan keimanan. Gitu. Bahwasanya ilmu yang benar itu ilmu yang mengajak kepada keimanan kepada Allah. Artinya ilmu yang benar itu ilmu yang mengajak untuk beriman kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu, semakin kita mengenal Allah, semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Ini ilmu yang benar. Bukan belajar tambah berilmu tambah sombong. Nah, ini keliru. Tambah berilmu tambah meninggalkan kewajiban, keliru. Semakin dia berilmu, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin sujud dia kepada Allah. Ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, ulama, orang yang berilmu. Sehingga semakin dia ngaji, semakin dia tambah ilmunya, semakin giat melaksanakan kewajibannya. Karena takut jika meninggalkannya akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berilmu, semakin takut untuk berbuat maksiat. Jadi semakin berilmu, semakin tambah imannya, tambah dekatnya kepada Allah. Seperti inilah ilmu yang benar. Dan itu ilmu agama. Jangan diselewengkan. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan, pelajaran kepiro mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Khadijah dalam keadaan gemeter, ya, panas dingin, saat pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril dan membawakan ayat wahyu pertama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru datang kepada Khadijah dan minta untuk diselimuti. Dan coba perhatikan, Khadijah waktu itu tidak bertanya. Tidak bertanya. Langsung apa yang disuruh Rasulullah SAW dikerjakan. Pelajaran apa gitu yang bisa didapatkan? Rasulullah dalam keadaan khawatir, dredeg, keringetan, panas dingin, gitu, segera menemui istrinya minta diselimuti. Ya, langsung diselimuti oleh Khadijah. Khadijah tidak banyak tanya, selimuti. Ini pelajaran untuk ibu-ibu ini. Ketika suami dalam keadaan yang demikian, ada masalah pada pekerjaannya, ya, ada masalah dengan teman-temannya dan sebagainya, dia pulang ke rumah. Laki-laki yang soleh ketika ada masalah pasti pulang ke rumah, bukan ke diskotik. Ya, gitu. Laki-laki yang soleh, karena istrinya itu adalah hiburan bagi dia.
Makanya Nabi mengatakan istri yang soleh itu ada perhiasan terindah gitu. Bukan lagunya Roma ya. Istri yang soleh itu perhiasan terindah. Ad-dunya mataun. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus solehah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Jadi bagi suami, wanita soleha, istri yang soleha, itu adalah sebuah perhiasan yang menyenangkan untuk dilihat. Yang orang bisa berlama-lama gitu. Tenang di situ. Nah. Dan wanita yang soleha, di dalam hadis Nabi SAW diantaranya dicirikan dengan dua saja, ya, dengan dua. Dalam satu hadis itu disebutkan dua. Apabila kau melihatnya menyenangkanmu, ya, idza ra'atka syarratka. Jika kau melihat istrimu yang itu, dia menyenangkanmu. Ya, ini ukuran. Mungkin seorang istri bisa menjadi bahan ukuran bagi dia ini. Apakah saya ini sudah menyenangkan suami saya atau tidak? Wah, kalau pakaian dasteran ini gak menyenangkan, ya gak usah digawe. Gitu. Wah, ini pakaian mewah bojoku gak seneng, gitu. Gak menyenangkan kan gitu. Atau sikapnya, suami datang, ya mungkin ada masalah di luar, di kerjaannya, datang lebih cepat ke rumahnya, gitu. Dicuekin aja gitu. HP nana gitu. Gitu. Di belakang ya kok gak bojone kena apa mulai gitu. Pi Mas butuh dikain kopi tapi enggak gitu. Malah ngomel-ngomel gitu. Iki bojo apa ya menek mulai. Bojo lanang kok klombrat kajian gawe gitu. Wah, ini senep malah bojone. Ya, suami bukan malah tenang, malah tambah masalah. Oh, dia pulang itu ingin menenangkan masalahnya, malah tadi tambah masalah. Akhirnya ya nggak pulang ke rumah, akhirnya si isui ke diskotik, ke kafe gitu. Lalu kono enak lagi tekoi disambut wanita-wanita cantik gitu. Gitu. Disumanggakno, disediakno lah ya kekerasan di kono. Nah, ini pelajaran. Khadijah memberikan keteladanan yang baik untuk para istri. Ketika suami dalam kondisi yang panik bermasalah dengan dirinya, dia tenang aja, nggak ditanyain, nggak apa. Oh, coba ini bojo disenrocos. Oh, apa Mas? Jangan kok malah tambah panik. Lihat bojo ini panik, malah tambah panik. Gitu. Orang laki-laki itu baru sak gagah-gagah, sak kuat-kuat. Sebenarnya rapuh gitu. Makanya butuh wanita. Mereka kadang-kadang orang butuh sitok, butuh luwe telu gitu. Rapuh gitu. Jadi sak kuat-kuatnya laki-laki sesungguhnya dia itu ngalem gitu lebih gitu. Semakin tua semakin bergantung kepada perempuan, kepada istrinya. Makanya kalau laki-laki tinggal mati, itu cepat mati gitu. Agak-agak gitu. Nek andang kawin maneh gitu. Kayak gitu kan. Karena semakin kumpul dengan istrinya, semakin bermuamalah dengan istrinya, urip tambah tahun tambah bergantung, tambah manja, tambah ngalem. Kadang-kadang sampai bojo ngarani kok dane anak yang royokan mbek anak ngalem ya memang begitu. Dan kalau sikap suami berubah kepada istrinya, pasti ada yang berubah dari sikap istrinya kepada suami. Lihatlah pengantin baru. Nah, bagaimana para suami itu memanggil istrinya, wahai cantik, sayangku, manisku gitu. Nah, lalu yang gitu. Lalu kemudian berganti tahun berapa? Kemudian jalidang. Masya Allah gitu. Pasti ada yang berubah. Ya pasti ada yang berubah dari sikap istri. Tapi kalau sikap istri tetap seperti awal mula dia mensikapi suaminya, pasti ya tetap yang itu tetap panggilan yang selalu dikeluarkan. Mbok yang putri, mbok yang apa yang lah gitu. Jadi contohlah Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam keadaan kondisi khawatir terhadap dirinya, gitu.
Dredeg. Khadijah nggak kaken ngomong, nggak kaken apa yang disuruh dilakukan. Kemudian setelah tenang, maka suami itu akan cerita sendiri. Nggak usah kepo gitu loh, nggak usah kepo duluan gitu. Oh nopo, sawangan kok. Nah, piye Mas? Wah, gak sampeyan ngene nah apa disalahno. Nah, apa pusing. Ya. Dia langsung. Nanti kalau sudah tenang baru dia akan cerita. Nah, Khadijah kemudian menambahi ketenangan itu dengan mengatakan sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu atau apa namanya, membuatmu sedih gitu. Kemudian disampaikan bukti-bukti ya kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi itu orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang lain dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang lain, jika seseorang itu punya masalah, maka sebaiknya diceritakan, ya diceritakan, agar menjadikan hatinya plong. Kadang-kadang seorang itu tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, butuh orang lain, ya butuh orang lain. Katakanlah seorang pengacara yang biasa membantu, ya, menjadi advokat orang yang punya masalah. Ketika dia punya masalah, butuh pembela juga, butuh pengacara yang lainnya. Ya, karena orang itu tidak bisa ketika punya masalah itu kadang-kadang nggak semuanya bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Dan fungsi istri juga menjadikan penenang, menjadi penenang. Jadi sebaiknya kalau punya masalah disampaikan kepada yang lainnya, yang bisa dipercaya tentunya, yang tidak kemudian menceritakan kepada yang lainnya. Intinya adalah agar plong permasalahan itu dapat solusi, hatinya plong gitu. Orang yang disambati, orang yang bisa dipercaya, dan orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikannya. Jangan cerita sembarangan. Jadi kita punya masalah, butuhnya supaya selesai masalah kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikannya, bukan kepada orang yang sembarangan. Selain itu adalah orang yang bisa menjaga rahasia dari permasalahan kita itu. Jadi orang yang bisa dianggap bisa menyelesaikan dan orang yang bisa menjaga rahasia. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah bersama Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal. Ini adalah permasalahan seperti ini. Waraqah ngerti, ya Waraqah ngerti. Masalah agama bagi Waraqah. Nah ini semakin dapat solusi semakin tenang. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi adalah bahwasanya akhlak yang mulia itu akan menghasilkan kebaikan yang dengannya menjadi sebab keselamatan dari segala keburukan dan kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencelakaimu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyusahkanmu karena engkau adalah orang yang begini-begini. Disebutkan kebaikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunia ini ada yang ngatur, dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyusahkan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mencelakakan kita. Kalaupun kelihatan dalam pandangan mata manusia kita ini celaka, sesungguhnya di balik musibah katakan yang orang katakan celaka, itu pasti ada kebaikan untuk dirinya. Pasti akan ada kebaikan untuk dirinya. Berapa banyak orang yang jatuh bangun dalam bisnisnya atau dipecat di inilah, ternyata malah bisa bangkit dan punya toko emas. Nah, saya diceritain oleh
Pak Soko itu Bapak Lazim. Ketika terjadi di Malaysia gitu, kemudian bisa buka warung, buka ini dan sebagainya. Di balik musibah ada kebaikan. Maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW bagaimana beliau selalu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, muamalah dengan orang selalu baik dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang lainnya bolehnya kita memuji orang lain. Ya, bolehnya kita memuji orang lain untuk suatu kemaslahatan. Karena ada hadis yang lain yang melarang kita memuji orang lain. Ini enggak bertentangan ya, bukan bertentangan. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahina fahsyau fi wujuhihim turab." Apabila kamu melihat orang-orang memujimu gitu, maka taburkanlah pasir ke wajahnya. Artinya kan seakan-akan nggak boleh memuji gitu. Tapi di sisi yang lain, Khadijah memuji Rasulullah SAW. Ya, engkau adalah orang yang begini-begini, disebut dengan kebaikan-kebaikannya. Ini adalah bentuk pujian. Maka para ulama menggabungkan ayat yang melarang, hadis yang melarang atau hadis yang Rasulullah SAW mendiamkan, gitu, membolehkan atau menjadikan kisah ini keteladanan untuk kita. Bahwasanya kita tidak boleh memuji seseorang atau seorang tidak boleh memuji orang lain dalam hal yang bisa membahayakan dirinya, yang menjadikan dia kemudian jadi sombong. Tidak boleh. Memuji anak, memuji siapapun. Jangan sampai kita berlebih-lebihan atau memuji yang kita puji itu dikhawatirkan bisa melambung gitu, lupa daratan. Nah, ini sebaiknya tidak. Jangan sampai seperti itu. Atau jika kita memujinya itu melebih-lebihkan apa yang sesungguhnya tidak seperti itu nyatanya. Seperti Khadijah memuji, kenyataannya seperti itu. Ya, realitanya Rasulullah SAW melakukan seperti itu, bukan melebih-lebihkan. Seperti katakanlah secara ekstrim orang Nasrani yang melebih-lebihkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Jadi boleh kita memuji jikalau tidak membahayakan orang yang dipuji. Dan kalau kita memuji maka harus sesuai dengan realitanya, menyebutkan faktanya, bukan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Dan janganlah kita memuji yang itu bisa menjadikan orang kemudian hilang ketakwaannya, orang kemudian menjadi lupa daratan, menjadi sombong dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, perkataan dari Waraqah bin Naufal. Ini juga penting kita perhatikan. Waraqah bin Naufal mengatakan, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa utiya. Tidak ada seorang yang datang, tidak ada seorang pun yang datang kepadanya seperti yang apa yang datang kepadamu kecuali akan dimusuhi. Ya, jelas ya. Waraqah bin Naufal mengatakan tidaklah datang seorang pun seperti yang datang kepadamu Muhammad kecuali akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain, lam ya'ti rajulun bimaji tabihi illa udiya, dengan kalimat disakiti. Ini menjelaskan kepada kita sekalian permasalahan yang kita anggap penting sekali lah gitu. Karena kita semua adalah dai, penyeru kebaikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Bahwasanya bagi seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan permusuhan. Ketika dia ketika dia selalu dalam
posisi ini, pasti akan dapat permusuhan, baik dengan lisan ataupun dengan sikap. Ingat perkataan siapa? Waraq bin Nawfal. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang datang kepadamu pasti dimusuhi. Itu kepada Nabi. Maka bagi kita dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak sebagaimana yang Rasulullah SAW ajakkan, pasti akan dimusuhi, pasti akan ditentang. Jadi ojo kaget. Terus mundur. Kau sang ngaji apa? Kak ngaji malah dilolokno wong, nanti disemoni. Aduh. Seorang dai tidak seperti itu. Saya tegaskan ini kita semua adalah dai ya. Kita semua adalah dai. Ya, kita semua berkewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Apalagi dengan menceritakan, nuturi, mengajak, mencegah yang mungkar, ya, itu kewajiban kita. Terutama kepada yang menjadi kewajiban kita, keluarga, pada istri, pada anak, ya, pada orang tua, ya, pada kerabat dekat. Ya, pasti akan ada penentangan. Maka jangan kaget, karena kita ini mengemban seperti yang diemban oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW yang demikian itu, ya, sebagai Nabi, sebagai Rasul yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dimusuhin, apalagi kita. Apalagi mengingat-ingat apa yang dirasakan Rasulullah SAW jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kedudukan kita sebagai dai. Jadi dia akan berhadapan dengan permusuhan ketika dia selalu beramal di dalam berdakwah. Nah, perhatikan, lam ya'ti rajulun qattun. Tidak ada seorang pun yang datang. Maka pasti dia akan berhadapan, dai itu berhadapan dengan permusuhan di jalannya. Permusuhan, kemudian penyakitan, menyakiti, gitu, baik secara fisik ataupun mental. Bagi seorang dai, orang yang mengajarkan ilmu di jalan dakwah ini, sebagaimana yang para nabi dahulu telah merasakannya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh minal mujrimin, dari orang-orang yang pendosa, orang-orang yang gemar melakukan dosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Tuhanmu yang berikan petunjuk dan pertolongan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari setan-setan, manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ya, sebagian mereka saling membisikkan kepada sebagiannya kalimat-kalimat yang indah untuk menipu. Ya, saling membisikkan, "Oh, iku ngono." Ya, wes. Akhirnya kita bisa tersenyum. Oh iya. Gitu. Berarti bener awak dhewe iki berarti. Apa yang kita lakukan sekarang ini berarti benar. Kalau seandainya nggak benar, ya, dakwah kita nggak benar, mesti disenangi wong. Ya, mesti wong tambah cinta. Jadi siapapun orang yang mendakwakan pasti dimusuhi. Sekarang ustadz kita lah, siapa yang tidak difitnah, siapa yang nggak dimusuhi, siapa yang nggak dijelek-jelekan dari ustadz kita, semuanya. Bahkan ya kita yang ikut ngaji pun, yang mungkin nggak ngajak ceramah sampai begitu-begitu, tetap juga ada permusuhan baik dari keluarga ataupun dari orang sekitar
Itu suatu hal yang pasti. Ya, itu suatu hal yang pasti. Maka hendaknya kita tidak kaget. Justru itu malah semakin menjadikan kita yakin apa yang kita lakukan ini benar. Kalau seandainya apa yang kita lakukan ini nggak benar, pasti akan apa? Akan aman, tidak aman dari dimusuhi orang, disakiti orang. Gitu. Maka para ulama-ulama kita, mereka punya catatan dalam hal ini untuk memberikan nasihat kepada kita sekalian. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala budda aidun ayyakuna haliman saburan alal ada. Ya. Dan seharusnya juga agar kita bersikap halim, lembut, sabar atas semua gangguan itu. Fa innahu la budda ayyahsila lahul ada. Karena sesungguhnya pasti ketika kita berdakwah akan mendapatkan gangguan. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Qasim yang mengatakan, man qama bidinil islami wada'an nas ilaihi faqad tahmilu amran aziman. Siapa saja yang berdiri menegakkan agama Islam dan mengajak manusia kepadanya, maka sungguh dia telah menanggung atau membawa perkara yang besar. Wa qama maqamar rusul fid da'wati. Dan dia mengemban kedudukan Rasul di dalam dakwah. Wa qasdu ayyahula bainan nasi wa baina syahwatihim wa ahwaihim wa i'tiqadatihimul batilah. Dan dia bermaksud untuk merubah manusia di antara syahwatnya dan hawa nafsunya dan keyakinannya yang batil. Fahina idin la budda ayyudzuhu fa'alaihi ayyasbira wa yahtasib. Maka pada hari itu pasti dia akan mendapatkan gangguan. Maka wajib baginya untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat seperti tadi itu kita membawa agama ini mengajar dan sebagainya, mengemban kedudukan seperti kedudukan para nabi dalam berdakwah, maka pada hari itu pasti akan menerima gangguan, permusuhan. Maka wajib baginya untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang adanya pertentangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menambah kebaikan dari orang-orang tadi. Orang-orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan. Selain itu juga akan menjadikan dia kuat. Dengan tantangan-tantangan seperti itu dia akan menjadi kuat. Akan tahan banting. Kalau seandainya tidak ada tantangan-tantangan seperti itu, ya akhirnya yang ngaji ini ya sepi gini. Ya, kalau nggak ada pertentangan nyantai-nyantai, ya akhirnya ya kendong ini coba kayak keinginan ini. Semangat terus gitu, pembelaan dan sebagainya gitu, semangat. Saya gak ada pertentangan. Harap pertentangan, harap permusuhan gitu. Ya. Jadi itulah ungkapan-ungkapan para ulama kepada kita sekarang sebagai nasihat. Ya. Jadi ketika kita berdakwah, memposisikan kita sebagai dai, maka sesungguhnya kita memposisikan diri kita sebagai posisi Nabi yang berdakwah, mengambil alih, mewarisi apa yang Nabi SAW lakukan. Maka pasti sebagaimana Nabi SAW adanya permusuhan, pertentangan, kita juga akan merasakannya seperti itu. Makanya kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya begitu, selain melatih kita juga semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada siapa lagi kita bergantung gitu? Siapa backingan kita? Enggak ada backingan siapa-siapa. Ketika mayoritas orang memusuhi kita, maka kembalinya kan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin disebutkan di sini. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan li'anna da'iyata la budda ayyuda imma bil qauli wa imma bil fi'l. Sesungguhnya bagi seorang dai pasti dia akan disakiti
Apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Sebagaimana Nabi dahulu disakiti. Diteror secara mental, secara fisik. Nabi dikatakan edan, tukang sihir, tukang pecah belah umat. Nah, ketemu semoni, diketawain kayak orang pintu. Secara mental. Diboikot dan lain sebagainya. Dipergi kotoran waktu sujud. Jadi inilah nasihat-nasihat para ulama kita, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, idzan fakullu da'iyatin la budda annahu yanaluhu ada walakin alaihi ayyasbira. Kalau begitu, maka setiap dai harus, ya, bagi dia untuk bisa menerima gangguan ini, akan tetapi wajib baginya untuk bersabar. Wa yaqulu aidan fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu ini. Ini adalah isyarat bahwasanya setiap orang yang berdiri menegakkan Al-Qur'an maka pasti dia akan menerima dari permasalahan-permasalahan yang diinginkan kepadanya untuk memberikan kesabaran yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi bisa menyemangati kita sekalian dan semakin kokoh apa yang sudah kita pilih ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah dan kuat di dalam menjaga agama ini. Barangkali itu apa yang sama-sama kita dapat ambil dari kisah awal permulaan wahyu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.